Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-11 dengan tema energi dan subtema macam-macam energi dan perubahannya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan perubahan bentuk energi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Energi dapat berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi energi yang lain. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat keuntungan dari energi. Nah, teman-teman, ada yang tahu keuntungan energi itu apa? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Sumber energi alternatif dapat terus digunakan karena tidak akan habis. Contohnya seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Nah, akan memberikan energi sepanjang masa ya. Nah, kemudian tidak hanya ini saja ya teman-teman ya. Dalam keuntungan energi juga terdapat energi yang dihasilkan oleh sumber bunyi alternatif. Sangat besar ya. Nah, ini juga adalah keuntungan dari energi. Nah, selanjutnya kita akan melihat kembali keuntungan dari energi. Energi itu juga dari ramah lingkungan. Energi alternatif tidak menimbulkan polusi pencemaran udara. Nah, ini adalah keuntungan dari energi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat apa saja ya macam-macam energi. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Di sini terdapat energi mekanik, itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, energi potensial, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya atau kondisinya. Nah, contohnya adalah sebuah bola diangkat ke atas, kemudian dilemparkan, maka bola akan jatuh lagi ke bawah. Nah, atau kedudukannya semula. Jadi bola yang telah diangkat ke atas tadi juga memiliki energi potensial ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian macam-macam energi itu juga terdapat energi energi kinetik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, energi kinetik secara jelas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa tertentu hingga mencapai suatu kecepatan tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya adalah ketika sebuah mobil melaju, semakin kencang kecepatan mobil tersebut, maka semakin pula energi kinetiknya semakin cepat ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini macam-macam energi. Terdapat energi panas, merupakan energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel bersuhu lebih rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Nah, ini adalah contohnya ya teman-teman ya. Ada api unggun dan setrikaan. Nah, kemudian tidak hanya energi panas teman-teman, tetapi di sini juga terdapat energi bunyi. Setiap terjadinya getaran pada suatu benda pasti terdapat energi bunyi. Namun, tidak semua bunyi tersebut akan terdengar. Nah, salah satu contohnya adalah ketika bermain gendang. Semakin kuat gendangan dipukul, otomatis semakin besar getarannya.
dan semakin besar bunyi yang dihasilkan. Nah, ini adalah macam-macam energi panas dan energi bunyi ya teman-teman ya. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi di sini juga terdapat energi cahaya. Nah, kita bisa lihat energi cahaya adalah yang menghasilkan atau yang dihasilkan oleh gelombang elektronik. Nah, teman-teman ada yang tahu contohnya? Iya, benar sekali. Adalah cahaya dari lampu. Nah, semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Nah, ini adalah energi cahaya. Nah, kemudian teman-teman, tidak hanya energi cahaya saja ya, tetapi juga terdapat energi kimia yang tersimpan di dalam bahan kimia. Energi ini dihasilkan oleh reaksi kimia atau membentuk suatu reaksi kimia. Nah, ada yang tahu contohnya? Ya, contohnya adalah makanan, bahan bakar atau minyak tanah, bensin, solar dan gas, serta batu baterai dan aki ya teman-teman ya. Nah, ini adalah macam-macam energi dari energi kimia. Nah, kemudian teman-teman, kita akan beranjak ke energi sifat. Nah, sifat energi itu banyak sekali ya teman-teman ya. Teman-teman ada yang tahu sifat energi itu apa saja? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama terdapat transformasi energi. Energi bisa diubah dalam bentuk lain. Yang kedua, sebagai contohnya energi panas, pembakaran menjadi energi mekanik mesin. Kemudian yang ketiga, energi dapat dipindahkan dari benda lain oleh suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Nah, ini adalah sifat dari energi ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan beranjak ke perubahan bentuk energi. Teman-teman ada yang tahu perubahan bentuk energi itu apa? Baik, Ibu akan sampaikan ya. Di sini kita bisa lihat perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menjadikan mobil bergerak. Nah, kemudian yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Nah, contohnya adalah kedua tangan yang digosokkan akan terasa hangat ya. Nah, ini adalah perubahan bentuk energi. Nah, kemudian teman-teman, tidak hanya itu saja teman-teman, perubahan bentuk energi. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, perubahan bentuk energi. Perubahan energi listrik menjadi energi suara. Nah, contohnya adalah radio, televisi, alat-alat musik, contoh seperti gitar, gendang, kemudian masih banyak lainnya ya. Kemudian terdapat klakson kendaraan bermotor. Nah, ini adalah perubahan energi listrik ya teman-teman ya, menjadi energi suara. Nah, berikutnya terdapat perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah saat kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, dalam perubahan bentuk energi. Nah, kemudian kita akan beranjak bagaimana cara menghemat energi. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu ya cara menghemat energi. Yang pertama, pakailah lampu sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah ikuti saran penggunaan alat listrik secara hemat. Selanjutnya, buka jendela dan gorden di siang hari.
Kemudian, matikan alat listrik yang tidak terpakai atau tidak digunakan ya. Kemudian, pilih alat elektronik yang memiliki fitur hemat energi. Nah, ini adalah contoh hemat listrik. Matikan lampu dan AC saat tidak digunakan. Kemudian, buka gorden di siang hari. Nah, ini adalah salah satu cara menghemat energi ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan beranjak penemuan di dunia. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, terdapat penemu di dunia yaitu bernama Carl Friedrich Benz. Nah, ini adalah merupakan penemu mobil asal Jerman. Kemudian di sini terdapat penemu yaitu bernama Ernest Michaus. Beliau adalah penemu mobil asal Perancis. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya teman-teman ya, tetapi penemu di dunia juga terdapat Mary Forenspot. Dia adalah penemu setrika berasal dari Amerika. Nah, kemudian di sini juga terdapat Robert J. van de Graaf. Nah, ini adalah penemu generator Amerika. Selanjutnya terdapat biografi Dr. Wheeler. Nah, ini adalah penemu kipas angin listrik pada tahun 1898 berasal dari Amerika Serikat. Nah, dari semua penemu-penemu yang tadi Ibu sampaikan, mereka hanya meneruskan dari penemu Muslim dan mereka hanya mengembangkan dan meneruskan daripada hasil penemu-penemu itu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Huda ya di sentra Imtak. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan beranjak penemuan di Indonesia. Nah, di sini terdapat Prof. Dr. Khairul Anwar. Nah, beliau adalah penemu teknologi broadband jaringan 4G peneliti terbaik di Jepang yang berhasil dari Kediri. Masya Allah ya teman-teman ya. Ternyata penemu di Indonesia juga ada ya teman-teman yang mendunia. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi di sini juga terdapat Muhammad Nur Huda. Nah, beliau adalah penemu kompor ramah lingkungan yang berasal dari Brawijaya Malang. Masya Allah ya, penemu kompor ramah lingkungan. Dan kemudian kita bisa lihat di sini penemu di Indonesia yaitu Randall Harto Laksono. Nah, beliau juga penemu bahan anti panas dan anti api yang berasal dari singkong. Nah, beliau sendiri itu berasal dari Surabaya. Masya Allah ya teman-teman ya. Ternyata singkong sendiri itu juga bisa dikembangkan sebagai bahan anti panas dan anti api ya. Masya Allah. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi di sini juga terdapat Tejokorda Raka Sukawati. Nah, beliau juga penemu sistem penjaga jalan laying. Nah, ini pada tahun 1988. Nah, beliau berasal dari Bali. Nah, ini adalah penemu-penemu di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, baik, kita akan beranjak ke kilang minyak yang terdapat di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Kilang minyak yang terdapat di Indonesia yang pertama Pertamina Unit Pengelolaan 2 Dumai atau Seipaknis. Nah, ini terdapat di Riau. Kemudian yang kedua, Pertamina Unit Pengelolaan 3 Pelaju, Sumatera Selatan. Kemudian yang ketiga, Pertamina Unit Pengelolaan 4
Cilacap. Kemudian yang keempat, Pertamina Unit Pengelolaan 5 Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman ya, kilang minyak yang terdapat di Indonesia, tetapi di sini juga terdapat yang pertama, Pertamina Unit Pengelolaan 6 Balongan, Jawa Barat. Nah, ini yang kemarin sempat masuk berita ya teman-teman ya, pengelolaan 6 di Balongan. Ini yang kemarin terbakar dan meledak gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini terdapat Pusdiklat Migas Cepu. Nah, ini terdapat di Jawa Tengah. Dan kemudian Pertamina Unit Pengelolaan 7 Sorong. Nah, ini terdapat di Irian Jaya Barat. Nah, kemudian teman-teman tidak hanya itu saja ya. Kita akan beranjak ke kilang minyak terbesar di Indonesia. Nah, teman-teman, ada yang tahu kilang minyak terbesar di Indonesia? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya kilang minyak terbesar di Indonesia. Yang pertama, kilang minyak refinery unit atau RU2 Dumai. Kemudian yang kedua, kilang minyak refinery unit RU3 Pelaju. Kemudian yang ketiga, kilang minyak refinery unit RU4 Cilacap. Kemudian yang keempat, kilang minyak refinery unit RU5 Balikpapan. Kemudian yang kelima, kilang minyak refinery unit RU6 Balongan. Kemudian yang keenam, kilang minyak refinery unit RU7 Kasim. Nah, ini adalah kilang minyak terbesar di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah nama-nama kilang minyak terbesar di Indonesia. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke negara pemilik kilang minyak terbesar. Nah, teman-teman ada yang tahu negara pemilik kilang minyak terbesar di dunia? Baik, Ibu akan sampaikan ya. Di sini terdapat yang pertama Amerika Serikat, Cina, Rusia, India, kemudian yang kelima Korea Selatan, yang keenam Jepang, yang ketujuh Arab Saudi dan Brazil. Kemudian kita bisa lihat di sini yang kesembilan Irian, Jerman, Kanada, Italia, Meksiko, Perancis, dan Inggris. Nah, ini adalah negara-negara pemilik kilang minyak terbesar di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan dari penyampaian energi-energi ini dan nama-nama wilayah yang memiliki kilang minyak dan daerah-daerah kawasan yang memiliki kilang minyak, semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Tugas pekan ini teman-teman akan membuat mobil dari kardus bekas. Pastikan mobil yang teman-teman buat itu dari kardus bekas ya. Dan tugas yang kedua, teman-teman menulis. Pastikan teman-teman tulisannya mudah dibaca dan dipahami ya. Nah, teman-teman tulis 5 macam-macam energi dan 3 perubahan bentuk energi dan contohnya. Kemudian tugas yang ketiga, tuliskan 4 penemu di Indonesia dan 5 di dunia. Kemudian tugas yang keempat, tuliskan 5 kilang minyak dan 3 terbesar di Indonesia. Nah, ini adalah tugas pekan ke-11 ya teman-teman ya. Baik, alhamdulillah. Ibu tutup. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.